Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat materi berkaitan dengan administrasi perpajakan orang pribadi yang seharusnya saya sampaikan di minggu lalu. Jadi saya mohon maaf karena baru bisa menyampaikan hari ini. Oke, untuk materi yang saya sampaikan ada 6 poin ya di sini ya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan pendaftaran dan penghapusan NPWP. Yang kedua berkaitan dengan pengajuan EVIN. Yang ketiga pengajuan dan pencabutan pengukuhan PKP. Yang keempat pengajuan keberatan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Yang kelima pengajuan dan pengaktifan kembali WP non efektif. Dan yang terakhir berkaitan dengan formulir SPT tahunan. Oke, mungkin disimak baik-baik ya, karena di akhir sesi materi ini akan ada soal latihan yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini ya. Oke, langsung saja yang pertama yaitu berkaitan dengan pendaftaran dan penghapusan NPWP. Jadi NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak yang diperlukan oleh wajib pajak ketika dia itu memenuhi syarat subjektif dan objektif. Kalau syarat subjektif sebenarnya dari kita lahir itu sudah terpenuhi, namun harus terpenuhi syarat objektifnya, yaitu kalian harus memiliki penghasilan bulanan secara rutin. Sebenarnya rutin atau tidak rutin ya, karena kalau yang rutin itu mungkin nantinya akan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang penghasilannya tidak rutin tiap hari, itu nanti akan berprofesi sebagai wirausaha ya. Jadi kalau wirausaha itu kan tergantung dengan usaha yang dia geluti. Kalau usahanya per proyek, jadi dalam satu bulan itu misal menerima 2 proyek saja, tapi langsung menerima banyak, terkadang seperti itu ya. Kalau misal katakanlah kita sebagai konsultan ya, konsultan keuangan atau konsultan pajak. Oke, untuk pendaftaran NPWP ketika sudah memenuhi 2 syarat tersebut, formulirnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti kalian akan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak ini. Jenis pendaftarannya dicentang atau diberi tanda silang ya, sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Semua informasi harus diisi dengan huruf kapital atau cetak. Isi atau beri tanda silang pada kotak jawaban yang sesuai. Oke, di sini diberi tanda silang untuk permohonan wajib pajak untuk pendaftarannya. Kalau yang di sebelah kanan adalah pendaftaran secara jabatan. Jadi wajib pajak itu tidak mendaftarkan diri, namun dia itu memperoleh maksudnya syarat subjektif dan objektifnya itu terpenuhi, dan itu sudah terendus oleh wajib pajak, oleh kantor pajak, sehingga nanti akan ada pendaftaran secara jabatan oleh kantor pajak. Apalagi sekarang sudah dimigrasikan dengan NIK ya. Jadi sangat kecil kemungkinan seseorang tidak melaporkan pajak secara tahunan untuk saat ini. Oke, di sini kategorinya orang pribadi, jadi sesuai dengan mata kuliah yang sedang kita pelajari ya untuk semester ini. Kemudian status pusat cabangnya adalah statusnya pusat ya. Jadi kalau NPWP-nya itu cabang, maka nanti cabang tersebut maksudnya menerimanya itu penghasilannya di kota-kota lain ya. Jadi yang pusat itu katakanlah di Malang misal ya, atau di Madiun, kemudian yang cabangnya itu di Surabaya atau di Magetan atau di Solo dan lain sebagainya. Jadi bisa diisi seperti itu. Namun karena Anda baru pertama kali membuat NPWP, sehingga di sini diberi tanda silang di kotak yang pusat. Identitas wajib pajak silakan kalian sesuaikan dengan KTP ya. Jadi nanti akan ada latihan soal memang, dan kalian saya instruksikan untuk mengisi formulir ini ya.
Jadi diisi nama wajib pajaknya, gelarnya kalau tidak ada dikosongi saja. Tempat tanggal lahir kalian sesuaikan dengan KTP. Status perkawinan di sini masih tidak kawin ya. Bangsaannya adalah Indonesia. Kalau Indonesia, NIK-nya silakan kalian isikan sesuai dengan nomor KTP. Kalau ternyata kalian bangsaan asing, itu juga negara asal sama nomor paspornya silakan diisi ya. Tidak menutup kemungkinan ini karena saya tidak tahu asal usul kalian juga warga negaranya Indonesia atau asing ya. Oke, nomor telepon atau handphone silakan kalian isi sesuai dengan nomor telepon atau handphone kalian masing-masing. Kemudian email juga ya. Jadi diibaratkan kalian di sini mempunyai penghasilan ya, atau syarat subjektif dan objektifnya itu sudah terpenuhi, dan kalian akan membuat NPWP dan diajukan ke kantor pajak ya. Nah, ini sumber penghasilannya di sini kalau kalian bekerja sebagai karyawan ya, berarti kalian beri tanda silang di pekerjaan dalam hubungan kerja. Di sini pilihannya ada banyak, ada PNS, TNI, pensiunan, pegawai swasta dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya sama wirausaha ya. Kalau wirausaha nanti diisi di kegiatan usaha ini atau diberi tanda silang di kegiatan usaha. Merek dagangnya apa, memiliki karyawan atau tidak, metodenya pembukuan atau pencatatan. Nah, kalau kode KLU-nya ini klasifikasi usahanya nanti diisi oleh petugas ya, karena kita tidak tahu KLU-nya, atau kalian bisa melihat di website DJP ya sebenarnya ya untuk KLU-nya. Cuma karena di sini ada keterangannya adalah diisi oleh petugas, jadi tidak perlu dilakukan pengisian. Nah, kalau di sini sebagai pekerjaan bebas ya. Jadi pekerjaan bebasnya di sini sebagai konsultan misalnya. Konsultan itu masuk ke kategori pekerjaan bebas ya. Jadi ada beberapa klasifikasi pekerjaan bebas di Undang-Undang Perpajakan, bisa kalian intip lagi ya Undang-Undang Perpajakannya. Kalau misal usahanya tidak memenuhi di 1, 2, 3 berarti nanti masuk di kategori lainnya ya, dan ini sangat jarang sekali ya diisi atau masuk ke kategori lainnya karena biasanya ada di 1, 2, 3 ini ya kayak gitu. Nah, untuk alamat silakan diisi alamat tempat tinggal kalian masing-masing. Kalau alamat domisili sesuai KTP-nya, kalau ini sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing ya. Misal kalian ngekos, silakan kalian masukkan di alamat tempat tinggalnya ini. Kalau nomor 2 ini sesuai dengan KTP. Jadi nama jalan, blok, nomor. Kalau ternyata bloknya tidak ada, nomornya juga tidak ada, itu bisa kalian kosongi ya. Biasanya nama jalan, kemudian langsung kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Biasanya kayak gitu ya. Tidak mencantumkan bloknya, nomor, RT RW. Kalau ternyata ada blok, nomor sama RT RW, silakan kalian inputkan. Nah, di sini kalau ternyata wirausaha dan alamat tempat usahanya berbeda, silakan kalian masukkan alamat tempat usahanya. Mau berbeda maupun sama, silakan kalian masukkan ya di sini ya. Karena kantor pajak itu mau melacak lokasi kalian berwirausaha itu di mana ya. Artinya begitu. Oke, di sini sebagai informasi tambahan, jumlah tanggungan karena masih belum menikah jadi diisi 0 ya. Jadi tidak menanggung ibu, tidak menanggung ayah, tidak menanggung adik. Kalau mungkin menanggung yang saya sebutkan tadi, silakan kalian isi ya. Jadi kalian misal sebagai tulang punggung keluarga, silakan kalian isi di jumlah tanggungan. Nah, kemudian di sini untuk kisaran penghasilan per bulan, silakan kalian isi sesuai dengan penghasilan yang kalian terima setiap bulannya ya. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, kalian isikan di sini lokasinya di mana, kemudian tanggalnya tanggal berapa, dan tanda tangan ya. Silakan kalian isi tanda tangan kalian masing-masing. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini yang mengisi adalah petugas yang verifikasi ya, apakah data kalian itu benar atau tidak ya. Kalau lebihnya begitu. Nah, di sini sebenarnya sudah ada petunjuk untuk pengisiannya. Silakan bisa kalian lihat di ini ya, petunjuk pengisiannya.
Nanti form ini akan saya berikan juga kepada kalian. Oke, itu untuk pendaftaran NPWP. Kemudian untuk penghapusan NPWP, ketika sudah tidak terpenuhi salah satu syarat subjektif atau objektifnya. Jadi syarat objektif itu contoh misal kalian sudah tidak bekerja. Nah, itu bisa dilakukan penghapusan NPWP. Namun dalam proses penghapusan NPWP nanti akan ada verifikasi ya, tetap ada verifikasi atau ada orang pajak yang akan visit ke lapangan memastikan apakah kalian itu benar-benar tidak memiliki penghasilan ya, kayak gitu. Jadi jangan jangan marah ya kalau ternyata ada yang visit, karena kantor pajak itu memang perlu memastikan apakah wajib pajak tersebut sudah tidak berpenghasilan di salah satu perusahaan atau tidak berwirausaha. Mereka perlu memastikan ya. Oke, di sini kalau mau menghapus nomor pokok wajib pajak atau NPWP di jenis penghapusannya ya. Jadi penghapusannya bisa mengajukan sendiri wajib pajaknya. Kalau kayak gitu silakan kalian centang atau diberi tanda silang di permohonan wajib pajak. Kalau secara jabatan ini biasanya kantor pajak akan melakukan telaah ya terhadap wajib pajak tersebut. Kenapa wajib pajak itu tidak melakukan pelaporan, tidak melakukan pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, sehingga di sana sebenarnya ya tetap perlu mengklarifikasi dan perlu memastikan di rekening tabungannya apakah tidak terjadi pergerakan uang masuk atau uang keluar ya, pastinya seperti itu. Sehingga kalau sudah dipastikan tidak melakukan yang itu tadi ya, tidak memperoleh penghasilan, kemudian tidak ada arus uang di rekening koran tersebut, maka ini nanti akan diajukan secara jabatan. Karena mungkin wajib pajak itu tidak bisa melakukan atau tidak bisa datang ke kantor pajak, misal ya karena sakit dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan identitas wajib pajaknya, silakan kalian masukkan nomor pokok wajib pajaknya yang sudah disetujui atau di create oleh kantor pajak ya, nama wajib pajaknya, gelar depan, gelar belakang. Kalau tidak ada tidak usah dimasukkan. Nah, di sini alasan penghapusan NPWP silakan kalian masukkan ya. Alasannya di sini karena WP berstatus sebagai pengurus dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP ya, misal seperti ini. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP tapi ingin melaksanakan dan kewajiban perpajakannya secara terpisah ya dengan suaminya, atau ini penggabungan juga, ini juga bisa. Ini anak yang berumur 18 tahun belum pernah menikah dan seterusnya. Jadi di sini ada beberapa alasan penghapusan NPWP dan dari sana, dari alasan tersebut nanti akan dilakukan telaah lagi ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi untuk berkaitan dengan penghapusan NPWP. Nah, di sini kalau ternyata tidak memenuhi semuanya dari alasan kalian melakukan penghapusan NPWP, silakan masukkan alasan lain dan kata-katanya silakan kalian tulis sendiri ya. Nah, di sini ada pernyataan dan tanda tangan ya, tanda tangan dari kalian yang telah mengajukan masing-masing ya di kolom sebelah kanan. Kalau kolom sebelah kiri hanya memastikan data tersebut lengkap dan benar. Biasanya nanti yang harus disertakan itu adalah KTP ya biasanya ya. Untuk penghapusan itu sama rekening koran biasanya seperti itu, atau mungkin pemberhentian dari perusahaan misalnya ya, kayak gitu, itu juga bisa. Oke, itu berkaitan dengan penghapusan atau pendaftaran NPWP. Selanjutnya, ketika seseorang itu sudah memperoleh NPWP, maka dia wajib untuk mengajukan EFIN. EFIN itu adalah untuk kepanjangannya ya, Electronic Filing Identification Number. Jadi
Evin sendiri di sini digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran, pelaporan SPT tahunan atau masa, pembuatan bukti potong melalui website DJP online. Jadi kalau nanti kalian sudah mempunyai Evin, kalian wajib login di DJP online-nya ya. Kayak gitu. Nah, di sini untuk pengajuan Evin-nya formulirnya kurang lebih seperti ini. Silakan kalian beri tanda silang pada wajib pajak orang pribadi, kemudian jenis permohonannya adalah aktivasi, identitas wajib pajaknya sesuai NPWP kalian masing-masing yang telah diterima, nama. Untuk Evin-nya tidak perlu diisi ya, karena nanti yang mengisi adalah dari petugas kantor pajaknya sendiri. Tempat lahir, intinya identitas wajib pajak ini diisi sesuai dengan informasi dari NIK kalian masing-masing ya, atau dari NPWP yang sudah kalian terima masing-masing. Nah, kalau yang poin B ini yang ditunjuk sebagai bendahara ini di instansi pemerintahan ya. Kalau yang di poin C biasanya di sini untuk wajib pajak badan. Sehingga di poin A ini nanti menyebutkan nama PT-nya, kemudian C ini nama direkturnya. Nah, identitas yang poin D berkaitan dengan telepon seluler sama alamat email, silakan kalian masukkan nomor handphone sama alamat email kalian masing-masing. Kemudian di sini silakan kalian mengisi tanggal Evin-nya ini dibuat di mana, kemudian dibuat tanggal berapa ya. Kalau ini hanya sebagai pernyataan saja, kalian wajib untuk membaca ya. Jadi dari poin 1 sampai 5 telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap, siap untuk melakukan transaksi elektronik, menjamin nomor telepon yang didaftarkan tetap aktif. Ini ya, keamanan sertifikat elektronik. Nah, ini pembuatan Evin dalam keadaan sadar dan wajib pajak itu tahu hak, kewajiban dan segala akibat penyampaian SPT elektronik ya. Jadi kalau misal ada denda dan lain sebagainya, ini sebenarnya sudah tertuang di pernyataan nomor 5 ini ya. Jadi wajib pajak sebenarnya tidak boleh untuk beralasan karena tidak tahu atau mungkin tidak tahu kewajiban untuk pembayaran dan pelaporannya ya, kayak gitu. Nah, oke, untuk Evin kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, untuk pembayaran, jadi ketika nanti di akhir tahun katakanlah ada pajak yang harus dibayar, silakan kalian menggunakan ini ya, SSP ya, surat setoran pajak. Nah, ini sebenarnya formulir dulu, tapi ini bisa kita gunakan karena kalau untuk sekarang ya, sekarang itu menggunakan DJP sehingga kita harus mempunyai akun DJP-nya. Jadi untuk pembelajaran kita menggunakan surat setoran pajak dengan format seperti ini ya mungkin ya. Jadi ini nama NPWP-nya, nama WP-nya, nomor NPWP-nya ya, nama wajib pajaknya, alamat wajib pajak. Kalau NOP, nomor objek pajak ini biasanya pajak daerah ya, yang pengisian untuk NOP ini sendiri. Kemudian kode akun pajak dan kode jenis setoran. Nah, nanti ada di ini ya, di formulir ini kodenya itu terpisah ya, sepertinya kodenya terpisah. Jadi kode akun pajak dan kode jenis setoran ini terpisah. Jadi biasanya untuk mengetahui pembayaran pajaknya itu katakanlah PPh 21 dan setorannya masa, itu ada angka-angka tersendiri yang harus kalian isi. Kemudian uraian pembayarannya silakan kalian isi uraian pembayarannya untuk pembayaran PPh misal PPh 21 karyawan Januari 2023 misalnya. Nah, ini bisa kalian isi uraian pembayarannya. Uraian pembayaran ini diisinya opsional ya, bisa diisi bisa juga tidak. Untuk masa pajaknya silakan kalian beli tanda silang sesuai dengan masa pajak yang kalian bayarkan. Tahun pajaknya juga kurang lebih seperti itu. Untuk nomor ketetapan ini diisi ketika kalian menerima
surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, jadi kalau sudah menerima surat tagihan ya di sini ya, karena tidak membayar pajak, nantinya untuk pembayaran pajaknya itu melalui pengisian nomor ketetapan. Nah, jumlah pembayaran ini diisi dengan angka, terbilangnya silakan kalian diisi dengan huruf ya. Nah, di sini untuk wajib pajak penyetornya, lokasinya di mana, tanggal berapa, dan jangan lupa ada tanda tangan ya di sini ya. Karena orang pribadi, jadi cap perusahaan tidak diperlukan. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk pembayaran. Untuk bukti potong, jadi bukti potongnya ini kebetulan nggak bisa dibuka ya, sepertinya karena saya ganti ya nama filenya. Oke, bukti potong kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kalian adalah orang yang berwirausaha, kalian mempunyai seorang karyawan atau beberapa karyawan, di akhir tahun kalian wajib untuk membuat bukti potong ini ya. Jadi di sini NPWP pemotongnya adalah kalian ya, atau yang mempunyai usaha itu tadi. Identitas penerima penghasilan yang dipotong ini adalah nama karyawan. Jadi ini NPWP karyawannya kalian ya. Kemudian NIK-nya disesuaikan dengan KTP. Maka dari itu ketika di awal kalian menerima karyawan, pertama yang harus kalian tanya adalah NPWP dan NIK ya, sama kartu keluarga. Jadi 3 dokumen itu harus kalian tanyakan terlebih dahulu. Kalau NPWP tidak ada, it's okay, nggak masalah sebenarnya. Cuma nanti perlu disampaikan kalau ada penghasilan yang melebihi dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, itu pengenaan pajaknya akan lebih besar 20% dari pajak yang seharusnya ya. Jadi contoh tarif misalnya katakanlah kalau PPh 21 itu 5% ya untuk karyawan. Kalau tidak mempunyai NPWP tarifnya itu 6% ya. Nah, ini nama, alamat, jenis kelamin, statusnya ini status update per 1 Januari ya, per 1 Januari. Jadi di awal tahun status wajib pajak tersebut kawin, tidak kawin, atau yang ini ya, ini hubungan terpisah dengan istri ya. Nah, kemudian di sini untuk gaji yang dimasukkan, tunjangan PPh yang dimasukkan juga kalau misal ada. Nah, ini mungkin saya contohkan bukti potong dari saya ya. Oke, sebentar, bukti potongnya. Oke, bukti potongnya kurang lebih seperti ini yang saya terima. Oke, ini jadi saya menerima dari Politeknik Negeri Madiun karena saya bekerja di Politeknik Negeri Madiun ya. Nah, di sini gaji pokoknya diakumulasikan selama 1 tahun. Silakan kalian isikan sesuai dengan komponen-komponen penggajiannya ya. Nah, karena di sini saya sebagai PNS, sehingga di sini bukti potongnya 1721 A2. Kalau karyawan swasta itu 1721 A1 ya. Gitu ya. Jadi ini mungkin tidak bisa saya berikan, tinggal kalian putar videonya saja ya untuk melihat contoh-contohnya ya. Nah, ini kalau ini berkaitan dengan tunjangan penghasilan, ini biasanya uang makan ya yang saya terima 1 tahun, dan nominalnya itu tidak selalu misal kalau gaji bulanan itu kan 3 juta misal ya. Nah, kalau tunjangan penghasilan itu tidak selalu 3 juta, tergantung absen kehadiran ya, absen kehadiran. Jadi absen kehadiran itu perhitungannya dari sini, dan dipotongnya adalah PPh final ya. Jadi kalau di pegawai negeri sendiri itu disesuaikan dengan golongannya masing-masing. Kalau golongan 3 itu 5%, kalau golongan 4 itu 14%. Nah, di sini saya masih golongan 3 ya, 3B.
sehingga pemotongannya itu dari 17 juta sekian itu dikalikan 5%, sehingga dapatnya adalah 889.000 ini, kayak gitu. Oke, itu untuk bukti potong ya, bukti potong. Nah, kalau ternyata misal dalam berwirausaha itu ya, omset kalian itu melebihi dari 4,8 M dalam 1 tahun ya, atau bisa juga mengajukan ketika omset kurang dari 4,8 M dengan beberapa alasan tertentu. Alasan tertentu ini biasanya suppliernya ini kebanyakan sudah PKP, sehingga keperluannya adalah untuk mengkreditkan pajak masukan ya. Jadi ketika beli ke vendor itu memperoleh pajak masukan, dan ketika wajib pajak itu sudah ber-PKP bisa dikreditkan pajak masukannya itu. Kalau belum PKP, jadi pajak masukannya itu hanya sebagai penambah HPP saja ya di penjualannya nanti ya. Jadi katakanlah marginnya itu misal 30%, karena ada PPN marginnya itu jadi turun jadi 19%, karena PPN-nya sendiri adalah 11% ya dari harga jual, kayak gitu. Nah, di sini ketika sudah tidak memenuhi kriteria dan maksud dibuatnya, dapat mengajukan pencabutan. Jadi kalau omset kurang dari 4,8 dan ternyata wajib pajak yang berwirausaha tadi itu menemukan supplier yang tidak ber-PKP juga, mereka dapat mengajukan pencabutan ya di sini ya. Jadi untuk formulir pengajuan PKP-nya itu sendiri, oh ya ini karena saya ganti ya nama filenya, sehingga jadi tidak bisa saya buka. Jadi formulir pengukuhan PKP-nya itu seperti ini. Jadi jenis pengukuhan adalah dikasih tanda silang ya di permohonan. Identitas pengusaha, informasi kegiatan usaha ini sesuai dengan kalian buat awal NPWP di awal ya ketika berwirausaha tadi. Nah, ini status kepemilikannya juga, peredaran bruto atau penerimaan bruto per bulan itu berapa ya. Mohon maaf ini per tahun ya. Peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya itu per tahun ya. Nah, di sini ada pernyataannya. Sebenarnya pernyataan ini mewakili dari materai ya. Nah, di sini tanggalnya silakan kalian isi sama seperti di pengajuan NPWP. Yang diisi hanya di sebelah kanan saja. Kalau sebelah kiri ini hanya verifikasi dari petugas di lapangan ya. Nah, jadi nanti ketika formulir pengukuhan pengusaha kena pajak ini diberikan, nanti kantor pajak itu juga membutuhkan alamat domisili usaha biasanya. Kemudian karena orang pribadi ya usahanya, biasanya juga butuh NPWP pribadi, KTP pribadi, sama formulir ini saja. Sepertinya hanya 3 itu. Kalau badan nanti ditambah dengan akta pendirian ya, kayak gitu. Nah, ini adalah formulir pengukuhannya. Kemudian kalau untuk pencabutan ya, kalau formulir pencabutannya karena mungkin tidak lagi 4,8, karena kalau tidak dicabut maka nanti akan ada kewajiban untuk lapor setiap bulan. Kalau ternyata tidak lapor PPN setiap bulan, maka nanti akan kena denda 500.000 setiap bulannya ya. Nah, ini silakan diisi jenis pencabutannya, nomor NPWP sama nama wajib pajaknya, dan alasan pencabutan PKP-nya itu karena apa. Ini sebenarnya sama seperti form penghapusan NPWP. Nah, kalau kalian itu ingin menghapus NPWP ya dan status kalian itu sudah PKP, maka diurus dulu status pencabutan PKP-nya, baru nanti penghapusan NPWP-nya yang akan diurus. Jadi tidak bisa bypass ya, atau langsung ke penghapusan NPWP-nya itu tidak bisa. Harus dilakukan
pencabutan PKP dulu. Setelah pencabutan PKP disetujui, baru penghapusan NPWP-nya yang akan dilakukan. Nah, namun dalam dalam penghapusan NPWP itu, kalau orang pribadi kurang lebih penelaahannya itu dari kantor pajak 6 bulan, kalau PT atau badan ya itu 12 bulan kurang lebihnya. Nah, untuk menggugurkan kewajiban perpajakannya, sebenarnya kalian bisa juga mengajukan non efektif ya. Non efektif akan dibahas di slide ke-6 nantinya. Nah, ketika nanti kalian sudah menjadi pengusaha kena pajak, maka kalian harus mengajukan sertifikat elektronik dan Enova. Kalau sertifikat elektronik ini nanti diperlukan untuk pengajuan faktur ya, atau pembuatan faktur pajak. Kalau Enova ini diperlukan untuk meminta nomor seri faktur pajak ya. Jadi untuk pengajuan sertifikat elektroniknya kurang lebih seperti ini. Nah, silakan kalian isi sesuai dengan instruksi atau box yang ada di sini ya. Nama, NPWP, NIK, jabatannya misal pemilik karena orang pribadi ya. Nama wajib pajaknya, NPWP, alamat, dan seterusnya ya. Nah, karena di sini untuk permintaan sertifikat elektroniknya itu jadi satu antara orang pribadi dengan badan, maka di sini untuk poin A ya, misal nama kalian sendiri, nama wajib pajaknya itu tetap kalian. Jadi nomor 12 sama 56 ini isiannya sama ya. Tapi kalau untuk badan ini nama orang yang mengajukan, kalau ini adalah nama PT-nya atau nama CV-nya ya, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, di sini kalian isi ini alamat alamat usahanya di mana, nomor dan seterusnya sampai dengan kode pos, kemudian telepon sama alamat email juga. Di sini ada surat pernyataan ya. Ada beberapa pernyataan, ada 8 pernyataan. Pada intinya ketika mengajukan penggunaan sertifikat elektronik ini, kalian mengetahui hak dan kewajiban yang harus kalian kerjakan ya. Ya, di sini jangan lupa untuk mengisi di kotak sebelah kanan berkaitan dengan tanggal pembuatannya atau tanggal pengajuan sertifikat elektroniknya, dan jangan lupa untuk ditandatangani ya. Oke, itu untuk formulir permintaan sertifikat elektronik yang digunakan untuk pembuatan faktur pajak. Kalau untuk Enova ya, Enova kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini kop surat, kalau ternyata tidak ada ya sudah, kalian kosongi saja untuk kop suratnya. Nomor juga, kalau nomor tidak ada silakan kalian kosongi. Yang perlu di sini adalah pembuatannya, lokasinya di mana, tanggal berapa ya. Perihalnya adalah ini ya, permohonan kode aktivasi dan password atau cetak ulang kode aktivasi. Ini misal kalian lupa atau tidak mencatat ya kode aktivasi dan passwordnya itu tadi. Nah, ini ya, yang terhormat kepala kantor pelayanan pajak di kota masing-masing. Misal kantor pelayanan pajak Madiun atau kalau kantor pelayanan pajak Magetan, ini disesuaikan dengan lokasi kalian berwirausaha masing-masing ya. Nah, ini nama jabatan, nama PKP-nya. Nama PKP-nya sama ya dengan nama kalian masing-masing ya. NPWP-nya, alamat, dan alamat emailnya. Nah, ini pemohonnya silakan kalian tanda tangani ya, sesuai dengan pemohon masing-masing yang tertera di nama yang sudah kalian isi di sini. Oke, itu untuk pengajuan Enova, di mana Enova itu digunakan untuk permintaan nomor seri faktur pajak. Kalau dulu masih manual ya permintaannya. Oke, untuk pengajuan dan pencabutan pengukuhan PKP, insya Allah di sini sudah selesai untuk pembuatan formulirnya atau keperluan-keperluan yang harus dilakukan ya ketika mengajukan NPWP. Nah, ini nama jabatan, nama PKP-nya, nama PKP-nya sama ya dengan nama kalian masing-masing ya. NPWP-nya, alamat, dan alamat emailnya. Nah, ini pemohonnya silakan kalian tanda tangani ya, sesuai dengan pemohon masing-masing yang tertera di nama yang sudah kalian isi di sini. Oke, itu untuk pengajuan dan pencabutan pengukuhan PKP, insya Allah di sini sudah selesai untuk pembuatan formulirnya atau keperluan-keperluan yang harus dilakukan ya ketika
status wajib pajak itu adalah pengusaha kena pajak. Oke, untuk yang slide ke-6, nah ini berkaitan dengan keberatan ya, pengajuan keberatan, pengurangan dan penghapusan. Jadi keberatan, pengurangan dan penghapusan ini kalian lakukan ketika kalian menerima surat tagihan pajak ya. Jadi ini kalau keberatan sendiri diajukan karena terlalu memberatkan. Kalau pengurangan bedanya ya, keberatan sama pengurangan ini, kalau keberatan ini dari nilai yang disebutkan di surat tagihan pajak ini, kalian mempunyai data dan ternyata nilainya tidak segitu sehingga kalian bisa mengajukan keberatan. Atau bisa juga dari sisi arus kas kalian atau kecukupan kas kalian itu tidak mencukupi untuk membayar pajak, bisa juga mengajukan keberatan di sini ya. Kalau pengurangan dan penghapusan ini kalian bisa maksudnya sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Untuk penghapusan dan pengurangannya itu dalam rangka kalian itu kadang masih ada yang alasannya itu tidak tahu ya, tidak tahu hak dan kewajiban, padahal di awal itu sudah disampaikan hak dan kewajiban wajib pajak setelah memperoleh NPWP itu apa saja. Tapi karena ya mungkin di awal itu tidak dihiraukan ya, bisa jadi tidak dihiraukan sehingga sangat abai terkait dengan sanksi administrasi yang timbul ketika hak dan kewajibannya itu tidak dilaksanakan ya, kewajibannya ya dalam hal ini ya. Oke, di sini sebenarnya sangat jarang sekali terjadi untuk keberatan, pengurangan dan penghapusan kalau kalian sebagai wajib pajak yang taat pajak ya. Di sini kalian tidak melakukan ini. Namun untuk formulir-formulirnya yang perlu kalian isi itu terkait dengan pencabutan mohon maaf, ini pengajuan keberatan ya. Oke, pengajuan keberatan formulirnya seperti ini. Nah, ini nama NPWP jabatan masih sama ya. Nah, ini jenis surat yang membedakan adalah jenis surat, nomor dan tanggal surat, jenis pajak, masa tahun pajak, alasan pengajuan perpajakannya atau keberatannya, sengketa apa ya, ini kalian sebutkan dan seterusnya. Nah, ini ya, berdasarkan hal tersebut di atas maka jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak atau pemotongan sebesar jumlah pajak menurut penghitungan jumlah pajak yang terutang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini nanti pastinya akan melakukan proses pemeriksaan ya pastinya ya. Nah, ini jenis surat ini tergantung nanti surat ketetapan pajaknya ya. Surat ketetapan pajak yang diterima oleh wajib pajak ketika kewajiban perpajakannya itu tidak terpenuhi ya. Nah, ini jumlah yang telah dilunasi sebesarnya berapa, tanggalnya tanggal berapa, NTPN nanti akan muncul ketika pembayaran sudah dilakukan ya. Jadi misal dari nilai yang disetujui katakanlah dari STP tersebut 100 juta, menurut penghitungan wajib pajak sendiri 75 juta misalnya, dan nilai yang disepakati setelah ada pemeriksaan misal 80 juta. Nah, di sini yang dilunasi 75 juta maka kurang 5 juta lagi ya untuk pembayarannya, kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk formulir keberatan ya. Kalau formulir permohonan pengurangan, mohon maaf di sini sebenarnya kalau untuk keberatan sendiri itu lebih ke adu argumentasi ya sebenarnya ya. Jadi wajib pajak itu mendapatkan atau ada perhitungan sendiri dan dari kantor pajak itu perhitungannya itu tidak masuk akal ya, bisa jadi seperti itu. Nah, cuma di sini harus didukung dengan dokumen-dokumen yang ada, contohnya misal katakanlah dari invoice misalnya ya, atau tagihan ke konsumen. Kemudian jangan lupa di cross check dengan rekening koran juga ya, karena rekening koran itu mendukung arus uang
yang masuk ke rekening kalian. Jadi kalau arus uang masuk itu kaitannya bukan dengan omset penjualan kalian, sampaikan saja. Kalau itu terkait dengan misal pembayaran hutang, katakanlah pembayaran hutangnya dari saudara misal ya. Nah, itu disampaikan saja ya. Karena itu tujuan dari pemeriksaan oleh kantor pajak ya. Nah, kalau terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, ya ini sama ya. Jadi alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini juga harus disebutkan ya. Di sini kalau sudah menerima 3 ini ya, SKPKB, SKPKBT dan surat tagihan pajak atau STP. Nah, ini diajukan saja untuk sanksi administrasinya. Alasannya karena apa? Misal karena ya biasanya yang sering terjadi itu karena tidak tahu terkait dengan aturan perpajakan. Itu terkadang alasan yang klasik ya yang disampaikan oleh wajib pajak. Dan biasanya itu tidak disetujui ya. Kayak gitu. Jadi mungkin disampaikan alasan yang lain. Kalau sejauh ini untuk alasan yang masuk ya, di sini kaitannya sama peraturan kemarin itu tax amnesty tahun 2015, karena alasannya sudah melaporkan harta kekayaan. Nah, itu bisa ya. Akhirnya permohonan penghapusan sanksi administrasi itu dikabulkan ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini sangat jarang sekali terjadi kalau wajib pajaknya itu taat terhadap pajak dan tahu ya terkait dengan kewajiban dan terkait dengan kewajiban pembayaran dan pelaporan ya. Oke, ini untuk pengajuan dan pengaktifan kembali WP non efektif. Jadi sebelum NPWP-nya itu dihapuskan, boleh untuk mengajukan non efektif wajib pajak untuk mengeliminasi atau menggugurkan kewajiban perpajakannya ya. Jadi supaya wajib pajak itu terbebas dari kewajiban perpajakannya, mungkin bayar atau lapor, itu bisa melakukan pengajuan pengaktifan kembali WP non efektif ya. Kalau pengaktifan kembali berarti nanti wajib pajaknya itu melakukan pengaktifan kembali mungkin karena ada tujuan tertentu ya. Biasanya dia itu mau melakukan misal membuat badan usaha misalnya, maka di sini harus diaktifkan dulu wajib NPWP-nya ya. Jadi ada formulirnya nanti untuk pengaktifan kembali dan pengajuan untuk non efektif ya, untuk menggugurkan kewajibannya. Jadi untuk pengajuannya di sini ini ya, formulirnya ada 2. Jadi formulir yang pertama itu adalah formulir penetapan wajib pajak non efektif. Silakan kalian isi alasannya. Di sini kalau kaitannya dengan penghapusan NPWP dipilih yang ini ya. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan. Jadi masih menunggu telaah dari kantor pajak kurang lebih selama 6 bulan ya. Nah, ini bisa juga disampaikan alasan-alasan yang lain. Penghasilannya di bawah PTKP itu juga bisa dilakukan non efektif. Nah, ini pernyataannya ya. Jadi ini mengganti pernyataan yang dalam bentuk materai ya. Jadi benar-benar sudah misal mau melakukan penghapusan NPWP atau penghasilannya di bawah PTKP, ini wajib membuat surat pernyataan juga di sini karena dokumennya itu adalah satu kesatuan ya. Nah, di sini kalau ternyata wajib pajak itu mau melakukan pengaktifan kembali harus mengajukan permohonan ini ya. Jadi ini permohonan wajib pajaknya, identitasnya diisi sehingga nanti kewajiban perpajakannya akan terpenuhi kembali ya, kayak gitu. Kemudian
Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan SPT tahunan ya. Jadi SPT tahunan ini wajib untuk diisi setiap tahun oleh wajib pajak orang pribadi setiap tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Misal kalian membuat NPWP di tahun 2023 dan kalian sudah melakukan usaha ya atau memperoleh penghasilan di tahun 2023 dan kalian mau melaporkan penghasilan tersebut. Nah, batas akhir pelaporannya itu di bulan Maret atau tepatnya tanggal 31 Maret 2024 ya untuk penghasilan di tahun 2023. Kalau formulir 1770S ini untuk karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta dalam setahun. Kalau formulir 1770 SS untuk karyawan penghasilan di bawah 60 juta dalam setahun. Jadi kalau yang tadi bukti potongnya saya sampaikan, karena saya itu penghasilannya di atas 60 juta ya kalau saya gabungkan ya. Kalau saya gabungkan tadi yang ini 17 juta ditambahkan dengan ini ya, jumlah penghasilan bruto. Ya, jumlah penghasilan bruto ya. Jumlah penghasilan bruto 50 juta, berarti 17 ditambah 50 67 ya. Sehingga di sini saya itu mengisi yang 1770S. Nah, ini kebetulan masih belum saya laporkan karena saya masih mau mengkalkulasi dengan penghasilan yang lainnya juga ya. Nah, untuk karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta, ini formulirnya pakai 1770 SS. Untuk formulirnya kurang lebih seperti ini ya nanti ya. Nah, ini kalau yang penghasilan di bawah 60 juta, penghasilan bruto, jumlah pengurangannya, penghasilan tidak kena pajak, ini biasanya pengurangannya karena biaya jabatan atau ada jaminan pensiun yang dipotongkan ya di sini ya oleh perusahaan. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya ini karena status tidak kawin atau digabung ya dengan penghasilan istri ya. Kemudian untuk nomor 4 ini adalah pengurangan dari poin 1, 2 dan 3 sehingga pajak penghasilan terutangnya nanti muncul di sini ya. Nah, ini dipotong atau dibayar sendiri. Kalau di bawah dari 60 juta biasanya tidak dikenakan pajak ya. Biasanya seperti itu. Sehingga tarifnya di sana itu 0 ya di sana ya tarifnya ya. Jadi kurang dari PTKP. Itu kalau 1770 SS. Karena sekarang untuk 5%-nya sendiri itu 0 sampai 60 juta ya, dan kalau PTKP itu kan 54 juta sendiri ya. Masih ada kemungkinan untuk dipotongnya ya. Jadi kalau penghasilannya itu mentok di katakanlah 60 juta, maka tetap mengisi formulir 1770 SS. Dan nanti untuk pengurangnya misal TK 0 ya, misal ya tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, berarti pengurangnya hanya 54 juta sehingga pajaknya di situ atau penghasilan kena pajaknya 6 juta. 6 juta dikalikan 5% ya. Biasanya kalau seperti itu ada sih sebenarnya dipotong oleh pihak lain, ada juga yang harus membayar sendiri ya. Jadi ada dua opsi ya di sini ya. Ada dua opsi. Kalau penghasilannya itu hanya satu dari sebagai karyawan saja, biasanya pajak penghasilan yang dipotong ya, dipotong. Biasanya kayak gitu. Dipotong oleh perusahaan. Nah, ini disampaikan saja dasar pengenaan pajak. Nah, di sini karena saya ada pajak penghasilan final ya, nanti akan saya masukkan di poin B. Kemudian daftar harta dan kewajiban. Jadi harta di akhir tahun, misal punya kendaraan, punya rumah, kemudian kas tunai di akhir tahun itu berapa, itu kalian sampaikan. Kalau kalian lupa kas tunai di akhir tahun itu berapa, paling tidak
melihat dari rekening koran ya. Jadi rekening koran kalian per 31 Desember itu berapa, silakan kalian sebutkan di sini. Kemudian kalau 1770S di sini agak banyak ya yang diisi ya. Jadi kalau 1770S itu kebanyakan di sini misal karyawan tetap ya, karyawan tetap. Namun dia itu tidak hanya menerima penghasilannya itu dari satu sumber saja ya. Jadi penerima penghasilannya itu dari beberapa sumber, sehingga di sini perlu diisikan ya. Jadi pengisiannya itu misal di sini penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau misal katakanlah saya sebagai PNS, nah di sini saya masukkan di penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya. Nah ini sesuai dengan penghasilan neto 1721A1 dan 1721A2. Nah ini saya sampaikan di sini atau saya isikan di sini. Kalau penghasilan neto dalam negeri lainnya itu dari poin ini ya. Jadi misal saya ini ya mendapatkan keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta ya. Nah ini saya isikan, misal saya mempunyai rumah katakanlah nilainya 200 juta, kemudian saya jual 250 juta. Nah keuntungannya atau 50 jutanya ini saya masukkan ke dalam penghasilan neto dalam negeri lainnya, karena ada selisih ya di dalam penjualan tersebut. Kalau sewa, menyewakan rumah untuk dikontrakkan misalnya, ya itu juga harus disampaikan di sini. Mendapatkan pendapatan bunga atau mendapatkan royalti dari menanamkan modal atau menanamkan sahamnya, itu juga kalian isikan di sini ya. Kalau penghasilan lainnya, misal sebagai kalau saya menyampaikan sebagai konsulat pajak itu tidak tepat ya, tapi lebih tepatnya saya sebagai pendamping pajak ya, pendamping wajib pajak ya, untuk mengisi atau memenuhi kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut. Itu bisa saya masukkan di sini, sehingga penghasilan lainnya sesuai dengan yang diterima selama 1 tahun. Misal per bulan 2 juta ya sudah, tinggal ngalikan saja, 2 juta dikalikan 12 berarti 24 juta. Silakan dimasukkan ke dalam sini. Nah, nanti di perhitungan ini ya akan masuk ke dalam perhitungan yang atau formulir 1770S yang formulir pertama ya, atau halaman pertama. Nah ini penghasilan neto dalam negeri lainnya silakan diisi sesuai dengan tabel yang sudah diisi di formulir yang kedua, halaman kedua ya. Nah ini kalau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka nanti tidak akan masuk ke dalam perhitungan ini ya. Jadi dalam penerimaannya bantuan, warisan, ini pengambilan laba atau prive ya dari CV, beasiswa, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak, ini kriterianya nanti ada di aturan. Jadi kalau misal masuk ke dalam penghasilannya yang tidak termasuk objek pajak, silakan kalian isikan juga. Nah ini kalau yang PPh-nya dipotong atau ditanggung oleh pemerintah ya, mungkin kalian bekerja di pemerintah ya sebagai freelance misal ya, dan PPh-nya itu dipotong dan ditanggung pemerintah, ini masukkan saja di sini. Tapi jangan lupa kalian harus meminta bukti potong ya. Oke, ini kalau penghasilannya final ya, dari penjualan saham, hadiah undian, honorarium atas APBN dan lain sebagainya ya. Oke, kurang lebih itu yang kalian isi di formulir 1770S ya, karena penghasilan lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Nah kalau dari berwirausaha, ini kalian harus mengisi formulir yang 1770 ini.
Dan di sini pengisiannya lumayan banyak ya yang harus kalian isi. Kalau bisa saya ambil contoh di sini untuk pengisiannya ini ya. Jadi Pak Pak Nasikin ini usahanya adalah usaha dagang makanan, dan dia itu melaporkan omsetnya di tahun 2021 ya di sini ya. Nah, ngisinya mulai belakang ya teman-teman ya. Jadi pengisiannya itu mulai halaman yang terakhir sendiri, halaman ini. Nah, ini penghasilan per bulannya dari Januari sampai Desember, kurang lebih rata-ratanya sekian. Sehingga kalau dijumlahkan dalam satu tahun 1,8 miliar ya. Di sini pembayaran pajaknya 9 juta ya, 9 juta sekian. Kemudian lanjut, informasi yang selanjutnya adalah berkaitan dengan harta, hutang, dan susunan anggota keluarga ya. Jadi kalau harta di sini kode-kodenya nanti akan ada di situ ya, kodenya dari kantor pajak sendiri. Kalau rumah itu kodenya berapa, perhiasan, mobil kan atau kendaraan itu kodenya berapa, uang tunai berapa, sepeda motor dan seterusnya. Nah, ini tahun perolehannya silakan kalian sampaikan belinya itu di tahun berapa, harga perolehan di tahun tersebut itu juga berapa ya. Keterangannya mau diisi mau tidak diisi opsional ya di sini ya, diperbolehkan. Ini juga kewajiban utang pada akhir tahun. Nah, ini sebenarnya ada ya hutangnya, cuma di sini tidak terisi ya. Jadi masih ada kesalahan di pengisian kewajiban utang pada akhir tahun ini. Kemudian daftar susunan anggota keluarga, jangan sampai wajib pajak yang bersangkutan itu dimasukkan lagi ya. Di sini masukkan istri dan anak-anaknya saja ya. Oke, ini juga tahunnya salah. Ini harusnya tahunnya 2021. Nah, di sini wajib pajak tersebut melakukan metodenya bukan pencatatan ya, tapi pembukuan ya. Nah, kalau ini dari ringkasan dari halaman terakhir ya, karena berwirausaha nanti akan masuk ke poin 16, kemudian pajak yang dibayar berapa. Nah, kemudian di sini karena melakukan pembukuan dan posisinya tidak diaudit ya. Dari sini peredaran usahanya, harga pokok penjualan ya sesuai dengan laporan keuangan yang dibuat ya nantinya ya. Nah, karena sudah melakukan pembayaran ya, di sini silakan kalian isi penyesuaian fiskal negatifnya. Jadi di poin A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak ya. Sehingga ini nanti mempengaruhi poin 4 ini, mempengaruhi di formulir yang terdepan ya. Jadi kalau di sini itu ada isinya, karena mungkin tidak diisi di sininya, itu nanti akan berefek di ini ya, penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Karena di sini pakai peredaran bruto dan ada koreksi fiskal, maka ini dikoreksi fiskal, labanya dikoreksi fiskal sepenuhnya ya. Karena masih menggunakan PP 23 yang dimana kalau orang pribadi itu berlaku sampai 7 tahun ke depan ya. Nah, di sini yang diisi ini ya, tahun pajak, kemudian masanya, kemudian NPWP. Nah, di sini penghasilan tidak pengenaan pajaknya karena susunan keluarga itu tadi. Tapi kalau ternyata TK 0 ya sudah, berarti di sini diisi 54 juta ya. Kemudian untuk pajak yang dikreditkan itu tidak ada ya di sini. PPh kurang atau lebih bayar juga tidak ada. Angsuran juga tidak ada ya di sini ya. Kemudian lampiran, kalau ada neraca dan laporan laba rugi silakan dilampirkan sesuai dengan formulir atau bukti pendukung ya yang nantinya menyertai laporan SPT tahunan ini. Nah, di sini jangan lupa mengisi wajib pajak, kalian beri tanda silang ya.
Nama lengkapnya sama NPWP jangan lupa diberikan tanda tangan. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk laporan SPT tahunan ya, untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini ada soal latihan yang harus kalian penuhi. Di sini saya sudah menyampaikan untuk ketentuan-ketentuannya ya. Jadi intinya formulir yang tadinya saya sampaikan itu tadi kalian cetak, kemudian kalian isi dengan manual ya, diisi manual menggunakan pensil boleh ya, menggunakan pensil karena takutnya nanti akan ada kesalahan ya. Nah, ini soal latihan yang pertama, isi formulir pembuatan NPWP dengan diibaratkan kalian adalah seorang wirausaha yang bergerak di usaha dagang komputer. Ini jadi semuanya wirausahanya adalah dagang komputer ya. Omset rata-rata per bulan adalah 100 juta. Nah, untuk pengisiannya silakan kalian gunakan data pribadi kalian masing-masing berdasarkan KTP. Jadi kalau KTP kan kalian pastinya punya ya. Sehingga di sini kalian mungkin tidak mempunyai KTP dan tidak bisa mengisi pembuatan NPWP. Formulirnya nanti akan saya berikan juga ya. Kemudian yang kedua, isi formulir pengajuan EVIN untuk sarana pembayaran. NPWP diisi dengan nomor urut masing-masing. Contoh untuk nomor absen 1 0000 yang terakhir adalah 1. Jadi kalau nomor absen 2 yang terakhir 2 dan seterusnya ya. Nah, pelaporan dan pembuatan bukti potong, isi pembayarannya PPh UMKM final dengan peredaran bruto sebesar 0,5% kali omset untuk bulan Desember 2023. Kemudian buat bukti potong dengan menggunakan data diri teman kalian yang berbeda ya. Jadi maksud saya itu misal nomor 1 mengibaratkan karyawannya adalah nomor absen 2. Nomor absen 2 mengibaratkan karyawannya adalah nomor absen 3 dan seterusnya ya. Jadi bergantian, tidak boleh temannya yang diisi untuk karyawannya itu sama, nomor absen 2 saja, nomor absen 3 saja, tidak seperti itu ya. Tapi bergantian 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini ketentuannya menerima gaji dalam setahunnya 48 juta, statusnya adalah TK0 ya. Isi form pengajuan PKP dikarenakan beberapa supplier banyak yang sudah PKP. Isi juga form pengajuan sertifikat elektronik dan Innova ya. Kemudian ada juga yang nomor 4 ini, laporkan SPT tahunan tahun 2023 dengan menggunakan formulir 1770. Omset sesuai dengan poin 1, jadi rata-rata omsetnya itu 100 juta. Kalian boleh bulat 100 juta atau 120 juta atau 105 juta. Intinya di kisaran angka ini ya omsetnya ya. Dan harta pada akhir tahun silakan kalian masukkan bangunan ya 250 juta, kendaraan ini maksudnya adalah tahun pembeliannya 100 juta, peralatan 50 juta, kas yang kalian punya di akhir tahun 2023 yaitu 55 juta. Di sini pelaporannya dengan metode pencatatan ya, bukan pembukuan. Yang diisi di form 1770 yaitu halaman 1, 3, 5, 6, dan 9. Ini sudah saya spill juga ya, yang diisi yang mana saja. Oke, jadi dari nomor 1 sampai 4 silakan kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, kalian cetak, kemudian kalian isi dengan menggunakan pensil. Dan paling lambat data kalian saya terima di hari Jumat. Lebih cepat, lebih baik. Jangan lupakan komponen-komponen pengisian pada setiap form yang ada di situ ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.